Saudaraku, kehidupan kita penuh dengan tantangan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, kita seringkali merasa dibebani oleh tekanan hidup, dari pekerjaan yang menumpuk, hubungan yang rumit, hingga perasaan cemas yang mengganggu pikiran kita. Kadang dunia seakan-akan menuntut lebih dari yang kita mampu. Namun di tengah segala kerumitan ini, ada satu hal yang dapat kita kendalikan, yaitu cara kita berpikir. Pernahkah Anda merasa terjebak dalam pusaran pikiran negatif? Semua hal tampak buruk dan kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah, kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari faktor eksternal, bukan dari apa yang orang lain katakan atau lakukan, bukan dari pencapaian yang kita raih, tetapi dari kontrol yang kita miliki terhadap pikiran kita sendiri. Filosofi Stoicisme mengajarkan kita untuk memisahkan antara hal-hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak berada dalam kendali kita. Peristiwa tak terduga, perilaku orang lain, bahkan kondisi dunia ini. Namun kita selalu memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespons hal-hal tersebut. Inilah yang disebut dengan dikotomi kendali. Tetap fokus pada apa yang bisa kita kendalikan. Ketika kita fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, seperti pikiran, sikap, dan tindakan kita, kita mulai membangun ketenangan dalam diri. Bayangkan jika Anda menghadapi situasi yang sulit. Misalnya, mendapat kritik tajam dari atasan di tempat kerja. Alih-alih terjebak dalam perasaan marah atau kecewa, Stoicisme mengajarkan kita untuk menilai situasi tersebut secara rasional. Mengapa atasan kita marah? Mungkin karena tekanan yang ia alami, dan mungkin hanya dengan memahami perspektifnya, kita dapat mengurangi reaksi emosional kita dan merespons dengan lebih bijaksana. Perhatikan betapa seringnya kita merasa cemas atau marah karena hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Kejadian di masa lalu atau peristiwa yang terjadi di luar kendali kita seringkali menjadi beban mental yang membebani hidup kita. Namun melalui stoicisme, kita belajar untuk memandang segala sesuatu sebagai indifferent. Artinya, hal-hal itu tidak baik atau buruk, yang ada hanya cara kita menafsirkannya, mengasah kebajikan dan kualitas diri. Stoicisme juga mengajarkan kita untuk mengasah kebajikan dalam diri. Ada 4 kebajikan utama yang perlu kita kembangkan: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Ketika kita mengasah kebajikan ini, kita tidak hanya meraih kedamaian dalam diri, tetapi juga memperkuat kualitas diri yang lebih baik. Kebijaksanaan membantu kita mengambil keputusan yang baik, bukan berdasarkan emosi sesaat, tetapi berdasarkan nilai-nilai yang kita percayai. Keberanian mendorong kita untuk tetap teguh menghadapi kesulitan, meski ada ketakutan dan kecemasan. Keadilan mengajarkan kita untuk bertindak dengan integritas, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Dan pengendalian diri adalah kunci untuk tidak membiarkan emosi negatif menguasai kita. Menghadapi kesulitan dengan rasionalitas. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi stoicisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan tersebut dengan hati yang lapang. Dengan prinsip amor fati, mencintai takdir kita diajak untuk menerima segala yang terjadi, bahkan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Alih-alih melawan kenyataan, kita bisa memilih untuk menerima dan menghadapinya dengan kepala tegak. Karena kita tahu bahwa yang dapat kita kendalikan adalah bagaimana kita merespon setiap peristiwa. Coba bayangkan hidup Anda jika Anda dapat menerima setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Setiap kegagalan, setiap rintangan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi adalah bagian dari perjalanan menuju kualitas diri yang lebih baik. Kebahagiaan berasal dari diri sendiri. Kebahagiaan sejati tidak datang dari pencapaian eksternal atau pujian orang lain, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Kebahagiaan ini hanya bisa tercapai jika kita hidup selaras dengan alam, menggunakan akal budi untuk berpikir dan bertindak,
serta selalu berfokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain bertindak, tetapi kita bisa mengendalikan sikap dan respons kita terhadap mereka. Dengan hidup sesuai dengan prinsip stoicisme, kita tidak terpengaruh oleh opini orang lain atau peristiwa eksternal. Kebahagiaan yang kita rasakan adalah hasil dari pemahaman kita tentang diri sendiri, keputusan rasional yang kita ambil, dan cara kita merespons tantangan hidup. Menerima diri dan menjadi versi terbaik diri kita. Akhirnya, untuk menjadi lebih baik, kita perlu menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Hanya dengan menerima diri sendiri, kita bisa mulai memperbaiki kualitas diri kita, tanpa rasa takut atau cemas akan penilaian orang lain. Menghargai diri sendiri adalah langkah pertama menuju pengembangan kualitas diri yang lebih baik. Kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian batin tidak datang dengan mudah. Mereka datang ketika kita memutuskan untuk mengubah cara kita berpikir, mengendalikan emosi kita, dan hidup selaras dengan prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Ini adalah jalan panjang, tetapi dengan langkah kecil yang konsisten, kita akan sampai di tujuan. Saudaraku, kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir. Kita memiliki kemampuan untuk meraih ketenangan, kebahagiaan, dan kualitas hidup yang lebih baik, hanya dengan mengendalikan pikiran dan respons kita terhadap dunia. Jangan biarkan dunia atau orang lain menentukan kebahagiaan Anda. Ambil kendali, gunakan rasionalitas, dan hidup dengan penuh kebajikan, sebab kebahagiaan sejati ada dalam diri kita dan kita bisa mencapainya dengan berpikir positif dan hidup dengan bijaksana. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan berpikir lebih positif, menerima hidup sebagaimana adanya, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita bisa melakukannya karena kebahagiaan yang kita cari sudah ada dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan.